Halo semuanya, coba deh jujur, siapa di sini yang lagi ngerasa capek banget? Kayak energi tuh udah di batas minimal, bener-bener ngerasain yang namanya burnout. Kadang beban yang kita bawa, entah itu urusan kerjaan, bisnis, atau mungkin tugas-tugas dari kampus, kerasa berat banget kan? Sampai-sampai kayaknya satu-satunya hal yang paling masuk akal buat dilakuin ya, meletakkan semuanya dan nyerah aja. Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, kita punya satu misi spesifik. Kita bakal ngebongkar habis-habisan cara kita ngelihat sebuah kesulitan. Kita akan membedah sebuah teks pendek yang percaya deh sama saya, tenaganya tuh luar biasa. Ini bukan sekedar kata-kata motivasi kosong ya. Ini ibarat cetak biru, sebuah panduan logis buat ngubah rasa lelah kamu itu jadi kekuatan yang susah banget buat dihentikan. Yuk, langsung aja kita mulai perjalanan internal kita membedah makna di balik tekanan. Oke, mari kita selami ini. Coba perhatikan kutipan tajam yang satu ini. Tekanan bukan selalu tanda kamu harus berhenti. Pendek sih kalimatnya, tapi rasanya nampar banget ya kan? Nah, sekarang saya pengen kamu ambil jeda sebentar dan ikut mikir bareng saya di sini. Coba bayangin satu aja tekanan paling spesifik yang lagi kamu hadapin di hidup kamu saat ini. Mungkin deadline kerjaan yang bikin napas kerasa sesak, atau ekspektasi keluarga yang membebani, atau proyek yang bikin kamu pengen lempar laptop ke dinding. Dorongan buat bilang udah berhenti aja tuh emang nyata dan menggoda banget ya. Ya wajar sih, insting alami kita sebagai manusia kalau megang barang panas kan pasti langsung larik tangan buat menghindarkan. Tapi, teks yang lagi kita bedah ini justru dengan berani menantang insting dasar tersebut. Jadi, kita masuk ke bagian pertama dari bedah materi ini, makna baru sebuah tekanan, atau gimana sih cara kita meredefinisi beban yang kita bawa. Dan ini dengan brilian menggambarkan kebingungan dari sistem internal kita. Sering banget nih, respon pertama kita pas kena stres, kepanikan yang nyuruh kita lari dan sembunyi itu, sebenarnya adalah alarm yang salah. Coba lihat di sisi kiri. Di situ ada insting dasar kita, insting untuk lari dari kepulan debu masalah, karena kita mikir tekanan itu ya tanda mutlak buat berhenti. Ini murni mode survival atau bertahan hidup. Tapi, coba kita geser pandangan kita ke sisi kanan. Ini dia kebenaran esensial dari sumber materi kita hari ini. Tekanan itu sebenarnya adalah proses pembentukan dirimu jadi lebih kuat. Bayangin aja kayak proses bikin pedang dari baja. Baja itu harus dipanasin di suhu yang ekstrim banget, dipukul berkali-kali pakai palu yang super berat, baru deh bisa ditempa jadi senjata yang tajam dan kuat. Nah, diri kita juga kerja pakai prinsip yang persis kayak gitu. Teks aslinya secara spesifik bilang tekanan hadir untuk membentuk dirimu. Kata membentuk ini aktif dan punya tujuan loh. Tekanan di sini tuh bukan musuh yang lagi nyerang kamu, bukan. Dia itu justru pengrajin ahli yang lagi sibuk memahat versi paling hebat dari diri kamu. Sekarang kita beralih ke bagian kedua, latihan mental yang tangguh. Sebuah porsi latihan yang nggak kelihatan oleh mata. Mulai sekarang kita nggak bakal lagi cuma duduk diem sambil meratapi nasib atau tekanan yang datang bertubi-tubi. Nggak lagi. Kita harus proaktif ngubah mindset kita. Lihat deh definisi di layar. Teks ini ngegambarin tantangan bukan sebagai semacam kesialan atau penghalang jalan yang nggak adil, tapi secara eksplisit disebut sebagai latihan untuk mental yang lebih tangguh. Anggap aja ini persis kayak kamu pergi ke gym, tapi ini khusus buat pikiran kamu. Fakta simpelnya gini, otot kamu itu nggak membesar pas kamu lagi ngangkat beban kan? Otot itu justru tumbuh pas dia lagi memperbaiki serat-seratnya yang robek karena beban itu di hari-hari setelahnya. Kamu nggak mungkin kan datang ke gym, ngangkat barbel 50 kilo terus komplain kalau itu berat? Pasti berat. Justru beban berat itu yang kamu cari karena kamu tahu itu yang bawa hasil. Nah, mental kita juga sama. Setiap tantangan itu ibarat repetisi. Setiap konflik yang bikin pusing itu adalah satu set latihan ketahanan buat mental kamu. Masuk akal kan? Nah, sekarang mari kita lihat bagian ketiga, bertahan di tengah proses. Alias gimana caranya kita terus maju di tengah rasa berat ini. Saya paham banget dan saya benar-benar berempati sama kamu. Latihan mental yang gak kelihatan ini tuh capeknya minta ampun. Kadang jauh lebih menguras energi daripada lari maraton beneran. Karena ya kamu gak bisa begitu aja istirahat dari pikiran kamu sendiri kan. Nah, kita perlahan masuk ke inti emosional dari materi ini. Teks ini dengan tegas ngingetin kita, jangan langsung menyerah saat proses terasa berat. Jadi poin krusialnya adalah di kata berat itu. Penulisnya sadar betul bakal ada titik buta di mana kamu ngerasa udah bener-bener gak sanggup lagi buat melangkah. Tapi coba tebak, justru disitulah paradoks perkembangan bekerja. Rasa berat yang luar biasa itu, rasa frustrasi dan gak nyaman itu, sama sekali bukan sinyal kegagalan loh. Rasa berat itu adalah bukti nyata kalau proses pembentukannya lagi aktif beroperasi. Kalau rasanya gak berat, berarti kamu gak lagi berkembang. Kamu cuma lagi jalan-jalan santai di zona nyaman kamu. Mari kita urai alur logisnya pelan-pelan ya. Ini adalah perjalanan kronologis yang universal. Nggak ada jalan pintas, nggak ada yang bisa ngeskip.
Langkah pertama, tekanan hadir. Ini sering banget di luar kendali kita. Tiba-tiba aja ada masalah gede muncul halangin jalan. Lalu langkah kedua, proses terasa berat. Di sini kamu mulai keringetan, stres, dan di titik ini nih, kamu mulai mempertanyakan semua keputusan yang pernah kamu buat. Saya sering banget ngelihat orang yang udah sampai di langkah kedua ini, ngerasain beban yang gila-gilaan, dan secara tragis ngambil kesimpulan yang salah, lalu berhenti. Padahal, keajaibannya itu terjadi tepat di transisi antara langkah 2 dan langkah 3. Berani ngerasain dan sengaja bertahan di fase berat pada langkah kedua itu adalah satu-satunya jembatan penghubung yang bakal bawa kamu ke langkah ketiga, mental terbentuk. Tanpa langkah 2, langkah 3 itu nggak akan pernah ada. Kamu nggak bisa lompat dari rasa nggak nyaman kalau kamu benar-benar serius pengen dapetin ketangguhan mental yang sejati. Yang akhirnya membawa kita ke puncak materi kita. Bagian 4, bersiap untuk naik level. Ini dia hadiah utamanya. Percaya deh, semua malam tanpa tidur kamu, semua kelelahan emosional, dan proses super berat yang nekan pundak kamu tadi, itu semua nggak ada yang sia-sia. Ada tujuan akhir yang benar-benar spesifik dan memuaskan. Nah, yang benar-benar menarik dari materi di slide ini adalah kalimat penutupnya yang luar biasa kuat. Bisa jadi, disitulah kamu sedang dibentuk untuk naik level. Coba resapi kata disitulah. Kata itu merujuk tepat ke momen epik pas kamu lagi di dalam tungku api pembentukan. Justru di titik terendah kamu, di detik ketika kamu paling pengen lempar handuk dan nyerah, persis di detik itulah evolusi pribadi kamu lagi direalisasikan. Kamu tuh bukannya lagi dihancurin sama keadaan, bukan. Kamu cuma lagi dibongkar sementara buat dirakit ulang, jadi sesuatu yang kapasitasnya jauh lebih hebat dan tangguh dari sebelumnya. Naik level. Ini adalah pemilihan metafora dari dunia game yang jenius dan modern banget dari teks kita. Di game apapun, kalau karakter kamu mau naik level berikutnya, dia wajib dong ngelawan dan ngalahin boss monster yang paling gede dan tangguh ya kan? Kamu nggak bakal bisa naik level kalau cuma meringkuk aman di area pemula terus. Nah, realitas kehidupan juga sama persis kayak gitu. Buat ngubah status kamu dari yang tadinya cuma ngerasa jadi korban tekanan, menjadi karakter utama yang baru aja naik level, itu butuh pertarungan yang sengit dan melelahkan. Dan pas api semangat itu akhirnya nyala, pas kamu berhasil nembus batas maksimal ketahanan kamu, wah, disitulah kamu dapat peningkatan permanen buat kapasitas mental dan kemampuan pemecahan masalah kamu. Jadi, kalau kita rangkum seluruh perjalanan transformasi kita hari ini, alur logisnya tuh jernih banget. Semuanya selalu dimulai dari nomor 1, menerima tekanan. Mengakui secara sadar kalau tekanan itu bukan lampu merah buat berhenti. Terus kita masuk ke nomor 2, latihan mental. Di mana kita secara aktif jadiin tantangan yang datang sebagai sesi gym buat otak kita. Habis itu, masuk fase tersulit. Nomor 3, bertahan di proses berat. Menolak ras dorongan pengen kabur pas beban mencapai titik puncaknya. Dan pada akhirnya, kita memanen hasil tak terelakkan di nomor 4, naik level. Ini dia cetak biru pamungkas kamu. Formula pasti buat ngubah stres terburuk kamu jadi bahan bakar untuk ngeraih pencapaian terbaik kamu. Sebagai penutup, saya nggak mau cuma ngasih sekedar teori ke kamu. Coba ingat lagi rintangan spesifik yang kamu pikirin di awal tadi. Tatap tantangan itu baik-baik dan tanyain ini ke diri kamu sendiri. Proses berat apa yang sedang menyiapkanmu untuk naik level hari ini? Mulai sekarang, berhentilah ngelihat tekanan sebagai sebuah hukuman dan mulailah ngelihatnya sebagai sebuah persiapan. Rangkul rasa beratnya. Karena persis di balik rasa sakit dan rasa pengen nyarah itu, versi diri kamu yang jauh lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih bijaksana udah nungguin kamu di level berikutnya. Terima kasih banyak udah luangin waktu kamu buat bedah materi bareng hari ini. Tetap tangguh ya, dan saya benar-benar nggak sabar buat ngelihat kamu naik ke level selanjutnya.